Halo teman-teman semuanya, kita lanjut ya di video yang kelima. Video terakhir ini berarti. Video terakhir itu kita bahas becip ya. Ini request dari si cantik ya, becip sampai dengan TLKM. Langsung dulu becip. Becip ini memang secara teknikal dia sebenarnya itu kurang oke loh becip. Becip kurang oke untuk teknikal ini. Dari weekly pun dia kurang oke, MACD dan RSI pun kurang bagus. Namun kalian boleh pantau becip dengan target area beli dari 93 sampai 87 lah ya. Itu mentok di 87 atau 85 deh. 87 85 deh ya. Itu untuk becip ya. Jadi buat kalian yang memang suka becip, silahkan kalau mau beli di 93 sampai dengan 85. Area belinya jauh ya, nggak apa-apa, enjoy. Itu untuk becip ya secara technical weekly. Kalau melihat dari technical daily, dia oke. Dia bagus kok. Dia bagus teman-teman. Selama dia masih di atas 9190 itu bagus. Ya. MACD dan RSI-nya pun ini sudah rendah resikonya. Dan ada potensi naik ini. Ada potensi naik dengan target kenaikan terdekat ke 96, 97. Terus lanjut sampai 101. Tingginya bisa sampai ke 115, 120. Itu untuk becip ya. Dan ini kalau sudah waktunya memang meledak teman-teman. Waktunya kapan ya itu terserah bandarnya ya. Tungguin aja. Kalau saya sendiri lebih menyarankan kalian untuk cicil-cicil aja dari harga sekarang ya. Karena bandarnya ini terus akung loh. Kalian silakan cek Broksum sendiri ya. Itu untuk becip. Lanjut ada BKSL, dia terkoreksi 1% di harga 148 untuk BKSL ya. Oke, secara teknikal daily BKSL kurang oke. MACD dan RSI nya pun kurang bagus. Harap berhati-hati apabila dia jebol 146 atau 145, boleh skip dulu dengan target penurunan agak jauh ya. Dia punya gap kecil di sini di 135-an. Nah, itu target penurunannya BKSL kalau jebol 145 atau garis kuning ini. Gitu. Untuk BKSL hati-hati. Namun kalau besok dia mantul di 146 145, nah itu cakep. Lanjut ini 180 kalau mantul ya. Jika melihat dari technical weekly, si BKSL pun memang kurang oke. Dia bikin pola naik, angel tenan lah, naik turun. Nah, jadi minggu besok ini jatahnya turun harusnya. Kemana? 135 kan? Tuh, dia punya garis di 135, 130 ya, pantau aja itu. Kalau mau nyicil beli BKSL itu di 135-an, 130-an, sesuai dengan pola sebelum-sebelumnya. Ya, naik turun. Gitu. Selalu ketahan di garis MA yang ini, yang ungu dan oranye. Itu untuk BKSL, silahkan. Di sini juga ada gap. Sip, tunggu aja turun. Lanjut ada Bumi. Dia netral aja di angka 108 ya untuk Bumi ini. Untuk Bumi secara technical weekly dia kurang menarik sebenarnya. MACD dan RSI pun kurang oke ya. 106 nggak boleh jebol. Kalau dia jebol 106 maka penurunannya bisa agak dalam ke angka 100 sampai 97 untuk Bumi kalau dia jebol 106 secara technical weekly. Jika dilihat dari technical daily, dia pun benar punya garis di 105 juga. Jadi kesimpulannya untuk Bumi ini wajib hijau ya kalau memang mau lanjut menarik. Pada minggu besok dia wajib hijau, nggak boleh jebol 106 105. Kalau jebol angka tersebut boleh skip dulu karena potensinya turun ke harga 100 sampai 97. Itu untuk si Bumi. Lanjut ada BWPT, dia terkoreksi cukup dalam juga ini 9% di angka 122. Oke, untuk BWPT ini
cukup kurang oke ya. Ya Allah BWPT udah guys, BWPT ini dianalisa lagi. Mohon maaf double sih, kalian ngetiknya itu double nih, beliin juga itu. Lanjutlah Elsa, dia menguat 3% di angka 500 ya untuk Elsa ini. Elsa cakep guys, cakep ini, punya target terdekat ke 510. Kalau break 510 lanjut dia. MACD pun bagus, RSI pun bagus, tapi ya ini kalian kalau mau masuk di angka sekarang agak telat. Masuknya itu kemarin harusnya di 490-an di sini. Target ke sini gitu harusnya. Elsa. Bentar, kalian itu masuk Elsa niatnya apa? Niatnya scalping? Gak bisa, Elsa itu bukan saham yang cocok untuk scalpingan karena kan gerakannya lemot. Target jauh Elsa ini swing ya, bisa ke 530 dulu. Kenapa kok 530 jauh Om? Karena Elsa gerakannya itu seperti ini apa? Bantuan rakyat, lama turunnya gitu. Lama lah geraknya itu. Seperti pemerintah kita itu, gerakannya lama gitu kan. Elsa itu seperti itu guys, gerakannya. Ya kan? Jadi nggak cocok untuk scalpingan. Tapi kalau memang mau memaksa beli, Elsa ini beli di angka 500 ke bawah aja, jangan di 500 ke atas gitu ya. MACD dan RSI pun dia memang masih bagus, masih ada potensi lanjut, tapi lebih baik tunggu di bawahnya aja, di bawah 500. Itu sih untuk Elsa. Hati-hati ya, hati-hati dengan lisan Anda maksudnya. Era, oke, dia netral aja di angka 452. Era. Oke, Era ya. Dia resikonya rendah guys, MACD cakep, RSI pun cakep, boleh dicicil dari angka sekarang. Kalau mau beli silahkan 450 sampai 440 area belinya. SL kalau dia closing di bawah 440. Target TP boleh di 470 dulu, kalau dia jebol 470 maka lanjut ke 480. Kalau dia jebol 480 lanjut 500 sampai 550. Tapi ini swing paling ya kalau mau gitu. Paling scalping pendek dulu aja kalian ya. Beli 450, 440, jual di 460 atau 470. Itu dulu paling untuk Era saat ini ya. Karena dari technical weekly pun dia kurang oke. Namun kita masih bisa berharap Era ini dia ada pantulan atau ada rebound ya. Kalau dia rebound ini cakep guys, asli. Kalau dia rebound, tapi kalau nggak rebound ya jadi nggak cakep juga. Gitu aja tadi area belinya, saya ulangi 450 sampai dengan 440. SL kalau dia closing di bawah 440 dengan target TP boleh di 460, 470, 480, 90, 500 sampai 1000 sampai kiamat sana. Oke, TP cuan TP gitu. Lanjut ada ISEA. Aisyah kumaha. Aisyah itu terkoreksi 3,5% ya di angka 82. Aisyah untuk ISEA ini ada potensi lanjut koreksi terlebih dahulu dengan target penurunan terdekat ke angka 80 sampai 78 garis warna kuning. Itu dia punya support di situ ya, 78. Kalau jebol lanjut ke angka 70. MACD dan RSI nya pun dia kurang oke. Harap berhati-hati. Om kalau mau nyicil boleh nggak? Silahkan kalau mau nyicil dari 81 sampai 78 misal, silahkan. Tapi SL jika jebol 78 gitu dulu ya untuk ISEA. Dan jika melihat dari technical weekly dia jauh ini, jauh dari support maksudnya. Jauh supportnya di 7671 kalau dari weekly ya. Terserah kalian lah mau ikut weekly atau mau ikut daily. Yang jelas di daily dia punya support 78, 80 pun support kok. 80 78 wes itu support dari Aisyah ya. Kalau mau nyobain silahkan. Potensi dia sideways dulu harusnya kalau mau main, kalau mau bagus maksudnya.
Kalau mau bagus atau mau menarik dia sideways dulu di sini. Bikin rumput ya, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita biasanya. Kayak gitu untuk ISEA. Lanjut ada Meri Riana. Jeneng wong kok Meri ya? Itu manusia apa hewan itu? Astagfirullah. Ibu Mary ya, bukan Meri. Pakai E, bukan E. Meri. Untuk Meri ini dia secara technical daily memang belum valid ya, karena baru IPO kemarin. Ini kecolongan juga saya. Saham IPO masuk list ini, kecolongan saya. Aduh, ya wis lah, nggak apa-apa lah, tanggung. Oke, untuk Meri ini memang sideways dulu lah lebih bagus ya. Coba kita pakai time frame yang lebih dekat. Dia punya support sekarang di 234 ya. Itu 234 itu nggak boleh jebol itu. 234 nya jebol lanjut lah ini. Tuh nggak boleh lanjut turun lagi ini untuk Meri. Nggak boleh lanjut turun ya untuk Meri ya, hati-hati. Ini yang beli di angka 700-an gimana kabarnya sekarang? Apakah sudah dapat pelajaran? Ya ini kan namanya juga perusahaan bimbel ya, perusahaan belajar ya kan. Ya semoga aja kalian dapat pelajaran lah dari saham tersebut. Ini perusahaan belajar, kalian beli di 700, semoga dapat pelajaran yang berharga ya, pelajaran hidup. Kalian yang beli dari IPO jual di sini atau jual di 700 itu kalian dapat cuan yang beggar. Kalau yang beli di 700 jual di sini itu dapat hikmahnya doang. Ya itulah namanya juga perusahaan belajar. Jadi kalian dikasih pelajaran. Hihi. Bodoh juga. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Wajar kalau bodoh. Astagfirullah. Untuk Meri ini dia nggak boleh jebol 274 270. Dah itu kuncinya dari Meri. Kalau jebol 274 270 skip terlebih dahulu. Target kenaikan memang dia balik ke 300 lagi ya, tapi untuk terdekat kenaikan dia 284 dulu. 284 282 itu target kenaikan terdekat dari si Meri. Kalau mau nyoba boleh nggak Om? Silahkan. 276 sampai 270 area beli dengan SL di 268 atau 266. Itu aja sih untuk Meri. Lanjut. Terakhir ada Telkom. Dia terkoreksi 3,22% ya. Di angka 3310. Oke, untuk Telkom waiting technical daily. Untuk Telkom dia lagi di pucuk ya ini. Hati-hati loh, kalau yang kayak gini jangan dibeli ya. Udah di pucuk kayak gini kalau beli itu otaknya agak sableng berarti. Ya. Sebuah bayi asik seorang bayi aja diajak ke tempat yang tinggi itu dia minta turun. Dia takut loh kalau diajak ke tempat tinggi. Nah, kenapa kalian yang sebuah orang dewasa malah suka di tempat yang tinggi? Gitu. Gimana sih sebuah orang ini? Seekor orang dewasa ini nggak boleh ya beli yang tinggi-tinggi. Hati-hati. Mungkin omnya request TLKM karena dia udah punya dari bawah dan mau take profit mungkin ya. Itu husnuzon saya kepada omnya. Semoga aja seperti itu. Kalau beli di sini di 3.400 ya ginjal mulai bergetar lah Om. Ginjal mulai bergetar. MACD dan RSI nya pun kurang oke untuk Telkom. Dia punya target penurunan ke 252 ya, itu 3252 itu target penurunan dari Telkom. Kalau kita lihat dari technical weekly, pantesan omnya request Telkom, weekly-nya cakep. Oke, boleh. Gak jadilah aku nyalahkan kau Om. Ternyata bagus ini weekly-nya. Oke, weekly memang masih punya target dia, pantesan request dia. Ke 3.600 ini, 3.600 sampai 3.700. Tapi ingat ya, ini weekly bukan daily. Jadi bisa jadi 2 minggu kemudian atau 3 minggu atau 1 bulan kemudian dia ke 3.600 nya. MACD dan RSI pun dia masih strong ya, masih ada potensi. Tapi support weekly nya ini jauh guys, hati-hati aja gitu ya.
Kalau kalian mau nyoba Telkom, mungkin tunggu di 3100-an aja atau 3000 sekalian. Itu saya lebih menyarankan ya. 3150 wes, 3150 sampai 3100 untuk Telkom itu area beli yang bisa dibilang cukup aman sih ya, bisa dibilang seperti itulah untuk Telkom. Dan ini menjadi video kita yang terakhir ya, sampai jumpa hari esok atau minggu besok. Semoga ada cendol-cendol yang berterbangan di rekomendasi grup kita, dan semoga kalian semua diberikan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang banyak oleh Allah atau Tuhan kalian masing-masing ya. Oke, sekian dari analisa minggu ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi kapan-kapan. Bye bye.